Generasi terbaik dalam sejarah kehidupan manusia adalah generasinya para sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana yang beliau sampaikan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya lagi yaitu generasinya para tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya lagi yaitu generasinya para tabi'ut tabi'in. Inilah yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. 3 generasi emas, 3 generasi terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Generasinya para sahabat, kemudian generasi tabi'in, lalu generasi tabi'ut tabi'in. Apa yang membuat mereka menjadi generasi terbaik dalam sejarah kehidupan manusia? Salah satu sebabnya adalah karena mereka senantiasa bersegera di dalam melaksanakan pertaubatan. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya meliputi seluruh langit dan bumi ini. U'idat lil muttaqin, yang hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka menyambut seruan ini segera ketika mereka merasa melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, yang membuat mereka menjadi generasi terbaik, salah satunya adalah karena mereka senantiasa bersegera di dalam melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diperintahkan dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman ketika kepada mereka diseru untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menghukumi perkara-perkara di tengah-tengah mereka, ay yaqulu sami'na wa ata'na. Maka yang mereka katakan hanyalah sami'na wa ata'na. Yang mereka katakan adalah kami mendengar dan kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup banyak kisah-kisah yang menggambarkan bagaimana respon para sahabat ketika mendengarkan turunnya ayat-ayat yang terkait dengan perintah ataupun larangan di dalam syariat ini. Sebagaimana yang dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu ketika sahabat Nabi yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menjamu 3 sahabatnya, yaitu Abu Talhah al-Ansari, kemudian Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan Ubay bin Ka'ab, dengan minuman sejenis khamr yang berasal dari perasan kurma. Tiba-tiba ada salah seorang datang dan kemudian berkata kepada Anas, "Ya Anas, tahukah engkau bahwa khamr telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Artinya adalah bahwa pada saat itu baru saja turun ayat yang terkait dengan pengharaman khamr. Lalu apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Beliau langsung membuang seluruh khamr yang ada di kendi-kendi mereka, di kendi-kendi beliau. Lalu di dalam kisah yang lain diriwayatkan bahwa sebagian sahabat kemudian menumpahkan khamr yang ada di mulut-mulut mereka dan memecahkan gelas-gelas yang masih berisi khamr yang belum habis. Inilah reaksi mereka ketika ada satu perintah ataupun satu larangan di dalam syariat. Lalu dikisahkan pula dari hadis yang sahih yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana reaksi para wanita-wanita muslimah, khususnya adalah para wanita Ansar, ketika turun surat An-Nur ayat 31 tentang kewajiban bagi para muslimah untuk menutup auratnya. Ketika mereka mendengarkan wajibnya menutup aurat, kecuali wajah dan telapak tangan, yang mereka lakukan adalah mereka langsung mengambil sarung-sarung mereka. Mereka mengambil sarung yang ada di sekitar mereka dan kain apapun yang bisa mereka ambil untuk segera menutupi kepala mereka, untuk mereka jadikan kerudung, sehingga tertutuplah seluruh aurat mereka kecuali telapak tangan dan wajah-wajah mereka. Inilah respon dari para muslimah pada saat itu ketika mendengarkan ayat tentang wajibnya mereka menutup aurat mereka. Lalu dikisahkan pula tentang adanya 80 orang dari Bani Kindah
yang ingin menemui baginda Nabi besar Muhammad SAW di masjid beliau. Ya. Mereka ke-80 orang ini mengenakan baju-baju terbaik mereka. Mereka menggunakan jubah-jubah terbaik mereka yang terbuat dari kain sutra. Lalu ketika mereka memasuki masjid Nabi besar Muhammad SAW, kemudian Nabi bertanya kepada mereka, apakah kalian telah masuk Islam? Lalu kemudian mereka menjawab, ya benar Rasulullah bahwa kami telah masuk Islam. Kemudian Nabi bertanya kembali kepada mereka, lalu mengapa kain-kain sutra itu masih melekat di tubuh-tubuh kalian? Lalu yang dilakukan oleh ke-80 orang dari Bani Kindah tersebut adalah mereka langsung melepaskan jubah-jubah mereka yang terbuat dari kain sutra dan mereka langsung merobek-robek baju yang terbuat dari kain sutra tersebut dan mereka membuangnya. Inilah reaksi dan respon dari para sahabat ketika Nabi mengatakan bahwa kain sutra sesungguhnya diharamkan untuk kaum lelaki. Lalu dikisahkan pula dalam satu riwayat tentang seorang sahabat yang bernama Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat yang gugur dan syahid di dalam perang Uhud dalam statusnya sebagai pengantin baru. Ketika mengetahui bahwa suaminya syahid, suaminya gugur dalam perang Uhud, istrinya berkata bahwa Hanzalah keluar dari rumah untuk menyambut seruan dalam melaksanakan perang Uhud ini dalam keadaan junub, dalam keadaan belum sempat melakukan hadas besar, bersuci untuk melakukan hadas besar. Maka baginda Nabi pun mengatakan bahwa Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu an dia telah dimandikan oleh para malaikat. Itulah respon para sahabat dan para sahabiah di dalam mendengar ataupun menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala tentang syariat-syariat agama yang mulia ini, baik dalam hal perintah ataupun larangan. Maka kalau kita ingin dikatakan sebagai umat terbaik, kalau kita ingin dikatakan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, marilah kita senantiasa bersegera untuk melakukan pertaubatan dan bersegera di dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bersegera melakukan sholat ketika mendengar suara adzan, bersegera melaksanakan ibadah haji ketika kita merasa sudah mampu, bersegera melaksanakan zakat ketika tiba waktunya dan sebagainya. Itulah cerminan dari sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kita upayakan agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang dikatakan sebagai umat terbaik ini.